Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Murtado dari Prodi Pendidikan Bisnis dengan NIM 1707622086. Di sini saya ingin buat video untuk memenuhi syarat UTS pada mata kuliah landasan pendidikan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan materi tentang landasan politik hukum dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Baik, yang pertama itu pengertian landasan pendidikan. Landasan politik hukum dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Politik hukum mencakup pembuatan hukum pendidikan dalam pelaksanaan hukum pendidikan. Hukum pendidikan dibuat dalam rangka mengimplementasikan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbunyi mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintahan juga berperan sebagai lembaga tertinggi yang dapat mengeluarkan kebijakan sekaligus menentukan kurikulum yang akan digunakan pada kegiatan belajar mengajar yang diharapkan dapat sesuai dengan tujuan bangsa. Sebuah kurikulum dapat berjalan jikalau ada dorongan dari pemerintah. Politik juga berperan dalam kebijakan yang dikeluarkan guna mengembangkan sistem pendidikan. Seperti pada Undang-Undang Dasar 1945 Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, perkembangan politik hukum dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Terdapat 6 periode perkembangan pendidikan. Yang pertama itu periode prasejarah di pertengahan tahun 1800-an. Dan yang kedua itu periode kolonial Belanda pada tahun 1800 sampai 1942. Dan yang ketiga itu periode pendudukan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Dan yang keempat, periode Orde Baru, Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Dan yang kelima itu periode Orde Baru pada tahun 1967. Dan yang terakhir ini periode reformasi pada tahun 1998. Kawasan politik hukum dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Kawasan politik hukum meliputi pembuatan kebijakan pendidikan. Ada kegunaan dan manfaat landasan politik dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Pendidikan politik memegang peran penting untuk mencapai kehidupan bangsa yang lebih demokratis. Dengan pendidikan politik dibentuk dan dikembangkan warga negara yang memiliki kesadaran politik dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik ditinjau dari sudut proses merupakan upaya pewaris nilai-nilai budaya bangsa, proses peningkatan dan pengembangan kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, sehingga partisipasi aktif warga negara untuk memberikan kontribusi lebih untuk pembangunan demokratis Indonesia, serta sesuai dengan cita-cita bangsa yang terkandung pada Undang-Undang 1945. Selanjutnya, pengaruh landasan politik atau hukum yang dimaksud adalah politik pendidikan yang termanifestasikan dalam kebijakan-kebijakan strategis pemerintah dalam bidang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, terdapat 5 pengaruh politik terhadap pendidikan. Yang pertama itu politik berpengaruh pada sistem persekolahan seperti struktur sekolah, sistem penghargaan terhadap guru, dan sistem penerimaan siswa. Dan yang kedua, politik berpengaruh pada mutu lulusan yang dilihat dari bagaimana lulusan pendidikan berperilaku politik, berperilaku budaya, berperilaku ekonomi, dan berperilaku sosial. Dan yang ketiga itu politik juga berpengaruh pada aktivitas pendidikan dalam penciptaan nilai-nilai
dan harapan-harapan warga negara seperti apa yang dibutuhkan oleh negara. Dan yang keempat ini, politik juga berpengaruh pada anggaran pendidikan. Dan yang terakhir, politik juga berpengaruh terhadap sumber daya pendidikan seperti gaji guru, sarana prasarana, penunjang kegiatan belajar, dan pelatihan guru. Yang selanjutnya yaitu penerapan politik hukum dalam pengembangan ilmu dan praktik pendidikan. Dengan berlandaskan hukum, kebijakan, penyelenggaraan, dan pengembangan, pendidikan dapat terhindar dari berbagai benturan kebutuhan. Setidaknya, dengan landasan hukum dan segala hak dan kewajiban pendidikan yang dapat terpelihara. Contohnya, penerapan pelaksanaan ujian akhir nasional yang sekarang diganti dengan asesmen nasional sebagai syarat kelulusan peserta didik dengan standar nilai dan keputusan kenaikan kelas. Dilakukan 1 tahun sekali serta penerapan undang-undang guru dan dosen. Jadi kesimpulannya, dengan demikian kebijakan pendidikan haruslah didasarkan pada ilmu politik normatif. Apa itu normatif? Normatif yaitu ilmu yang mengkaji atau mengevaluasi masyarakat yang ada maupun yang akan lahir. Yang dalam masyarakat Indonesia berarti mewajibkan pendidikan berdasarkan nilai-nilai moral Pancasila. Kebijakan pendidikan harus berdasarkan teori dan kenyataan di lapangan agar dapat menjadikan masukan untuk kebijakan pendidikan yang berikutnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Tuhan. Kalau ada sumur di ladang, bolehkah kita menumpang mandi? Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.